pemerintah, pengelola negara ini, gitu kan, hanya melayani korporasi tersebut, gitu kan, memuluskan rencana-rencana korporasi tersebut karena duitnya langsung tunai di kantong pribadi, gitu kan, kemudian dimuluskanlah. Nah, ini kan namanya penyalahgunaan wewenang, yang harusnya pelayanan itu buat melindungi rakyatnya, justru malah mempermudah penjajah untuk menjajah rakyat dia sendiri, gitu. Nah, disinilah kami melihat dari mulai tataran atas sampai tingkat tataran kepala desa, ini kok kata saya yang digunakan logika penjajah, gitu. Nah, terkait logika penjajah ini pasti akan bertentangan dengan orang-orang yang mempunyai pikiran tentang serba ilham. Serba ilham itu dia mempunyai pengetahuan itu yang sifatnya intuisi, gitu kan. Ahlinya ahli, pakarnya pakar ya, yang diungkapkan oleh Pak Kolek ya. Saya perluas lagi ya, bahwasanya termasuk juga korupsi ya. Korupsi yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh oknum pejabat ya, yang sifatnya sangat merusak. Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Itu adalah bentuk penjajahan, logika penjajahan bosku, bentuknya korupsi ya. Demikian ya, dalam negara-negara melakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya ya. Jadi memperlakukan korupsi, ya pokoknya intinya korupsi itu termasuk dalam suatu penjajahan terhadap rakyat kecil. Karena apa yang dikorupsi asal usul dananya dari pajak rakyat ya, yang dimana setiap tahun naik, termasuk tahun 2025 juga naik sekian persen ya. Itu banyak sekali yang oknum-oknum yang korupsi ya. Jadi saya ulangi sekali lagi dan saya ulang saya ulang terus, saya nyalakan terus ya. Saya kibarkan semangat 45 ya, untuk membela kebenaran dengan cara apapun ya. Kita lawan ketidakadilan, kita lawan penjajahan ya. Jadi korupsi salah satu bentuk daripada penjajahan, logika penjajahan. Oke, kita lanjut ceramah daripada Pak Kolek yang masuk akal dan nalar. Pendoliman ini ternyata sebabnya adalah orang-orang yang memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Penyembah berhala itu, tanpa sadar dia menyembah berhala itu. Yang dikejar kekuasaan, dengan kekuasaan kita bisa berbuat segala sesuatu. Yang dikejar ketenaran, dengan ketenaran kita bisa dihormati, mengejar kehormatan. Dan sesungguhnya itu maya sebenarnya. Nihil, nggak abadi gitu, punah, dibatasi waktu, kapan aja punah. Paling kita manusia paling 70 tahun udah koit mati, punah. Jadi apalagi? Jadi apapun, kan udah saya bilang di awal-awal, selain dari Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang di muka bumi ini, itu kemuliaan, kehormatan, harta, apa aja, bukan hanya di Indonesia ya, di muka bumi sejagat alam raya ini, selain dari Tuhan yang Maha Esa, selain dari Allah, semuanya punah. Lalu kemudian kita akan memperjuangkan apa? Kecuali kita harus menerangkan hal itu agar supaya jangan terjadi penindasan gitu kan. Jangan ada terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM. Orang dibunuh begitu saja, hukum yang gak jelas. Dia punya orang tua, dia punya anak dibunuh, dibantai. Tanah orang diserobot gitu kan, laut dirusak. Ini kan melanggar gitu kan, melanggar manusia, melanggar makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya kami ingatkan ya, jika makhluk-makhluk Allah ini udah marah ya, bukan hanya manusia yang akan bergolak, angin akan marah, api akan marah, air akan marah, tanah juga akan marah, dan mereka itu ada dalam tubuh saya, dan itu bisa diperintah dengan izin Allah tadi, karena dialah penciptanya gitu. Bisa saja saya perintah gitu, karena ini adalah bagian dari tubuh saya, bagian dari saya, sahabat saya, saudara saya, angin saudara saya, sahabat saya gitu. Lah kemudian ada perusakan angin, polusi, ada kerusakan tanah, ada kerusakan api. Api dirusak. Kalian tahu api dirusak? Gitu. Dia menggunakan unsur api itu untuk hawa nafsunya, keserakahan dan ketamakan. Gitu. Tapi tidak digunakan nafsu ini untuk thalabul ilmi, gitu. Merusak gunung, merusak laut, gitu. Menebangi pohon, nembakin binatang-binatang. Ini kan merusak namanya. Nah, orang-orang seperti ini jika didiamkan, udah lawannya itu pasti saya itu. Karena saya tidak suka hal seperti itu. Nah, kembali lagi ke persoalan tentang pagar laut, kemudian kotoran gitu kan. Nah, ini kok mereka ini menjadi
sesuatu yang hebat seperti negara gitu kan. Nah ternyata hebatnya itu karena didukung oleh oknum-oknum yang sedang mengelola negara ini. Suap menyuap terjadi, korupsi di mana-mana. Ini mau kemana negara gitu. Nah kalau seandainya ini terus dipertahankan tanpa ada saya ataupun tidak ada saya, tetap ini akan terjadi pergolakan. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan ikut ngaji rasa atau ngaji perasaan ya bersama Macan Kulon yang bernama Pak Kolek ya, yang dimana dia adalah nelayan cerdas yang berani ya, berani mengungkapkan segalanya, mengungkap ketidakadilan, mengungkap kejahatan, penindasan, kesewenang-wenangan, dan juga mengungkap penjajahan di bumi Indonesia yang baru diungkap oleh Pak Koles ya. Padahal sudah terjadi menyeluruh di wilayah, hampir di seluruh rakyat wilayah Indonesia itu terjadi penjajahan gaya baru ya. Oke, kita lanjut ngomongnya ya. Oke kawan, jadi tema Pak Koles ya, tema daripada Pak Koles adalah logika penjajahan ya, logika penjajahan ya. Jadi cara-cara licik yang dilakukan korporasi ya. Pak Koles senangnya bilangnya korporasi ya, nggak mau bilang penjajah ya. Jadi korporasi ya untuk menguasai lahan milik warga ya. Contoh, korporasi menguruk lahan milik warga lalu memberikan uang muka. Korporasi memberikan uang muka dengan harga yang tidak sesuai. Korporasi menguruk sungai yang menjadi sumber air bagi petani, tambak diuruk sungainya. Korporasi memberi lahan milik petani, maksudnya korporasi itu membeli lahan milik petani tambak dengan harga yang sangat murah. Jadi ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga. Yang kita nggak boleh nolong tetangga yang sedang kelaparan tuh nggak boleh. Itu ciri-ciri ya logika penjajahan kata Pak Kolek ya. Saya kutip dari Pak Kolek dan Pak Kolek juga mengutip dari bukunya siapa itu, nanti bisa kita lanjut lagi ya. Begitu juga di laut ya. Kalau orang laut itu hakikatnya ketika Tangerang menangis, orang yang di nelayan yang di Serang ya juga harus menangis. Ketika Pulau Rempang ya di Batam ya, seputar Kalimantan ya, itu menangis, orang Serang dan seluruh Indonesia juga ikut menangis. Jadi ketika pesisir Manado Utara itu juga menjerit ya, jadi seluruh Indonesia juga harus menjerit, termasuk Banten khususnya ya yang sedang menjerit ya. Artinya bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat rakyat Indonesia, terutama nelayan dan petani ya. Jadi tema kali ini yaitu logika penjajahan itu apa saja. Mari kita simak ceramah daripada Pak Koles si Macan Banten ya. Oke ya, kita lanjut. Rusakan lingkungan gitu kan, yang tadinya terumbu karang bagus ini jadi rusak, tidak ada terumbu karangnya. Nah makhluk-makhluk ini ternyata mempunyai komunikasi satu sama lain. Tidak ada dunia bebatuan kalau tidak ada dunia hayat, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga tidak ada dunia hayat gitu kan, tumbuh-tumbuhan, jika tidak ada makhluk hewan segala macam gitu kan, kayak kambing, binatang segala macam gitu kan. Dan itu juga tidak akan pernah ada jika tidak ada makhluk yang namanya sosial gitu. Nah ketika kita berbicara sosial gitu kan, ini kan larinya ke kita, ke manusia. Seharusnya gimana sih sosial itu, hubungan manusia dengan manusia itu harusnya seperti apa gitu. Nah Allah memerintahkan itu, hablimin nanas itu. Nah makanya saya bertanya kan gitu. Nah baru kita lari ke logika penjajah. Ciri-ciri logika penjajah itu sudah saya bilang, satu parsial gitu kan. Kedua, memberi tapi ingin mendapatkan. Dia memberi tapi ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah menjajah gitu kan. Nah ini logika penjajah. Termasuk pelit, nggak mau memberi, merasa kurang terus kalau ada sesuatu yang kita keluarkan untuk orang lain itu pelit. Itu juga logika penjajah masuknya gitu. Terus kemudian nggak pernah peduli, nggak pernah peka tentang kerusakan lingkungan, tentang persoalan-persoalan masyarakat yang tanahnya atau misalnya sawahnya diuruk, kemudian yang punya tanah nangis, kenapa tanah saya belum dibayarin diuruk, kemudian kita nggak peduli. Sama, itu juga masuk ciri-ciri logika penjajah itu. Terus kemudian termasuk ketika kita mau sesuatu mentransaksikan suap menyuap, itu juga logika penjajah. Misalnya saya nih korporasi, karena saya ingin melancarkan perizinan segala macam, sehingga saya lobby ke aparatur pemerintah
terkait dinas ini dinas itu dengan cara menyuap, itu juga logika penjajah. Yang menerimanya juga itu logika penjajah. Itu termasuk para pemangku kebijakan ya, para pengelola negara ini yang hanya berpikirnya untuk gentong nasinya sendiri gitu kan, untuk kesejahteraannya sendiri. Ya, kemakmurannya sendiri gitu, tidak pernah memikirkan keumatan gitu kan, kerakyatnya sendiri. Itu juga logika penjajah. Sama. Nah, setelah saya berpikir ini kok sepertinya logika penjajah ini sudah menjadi suatu kebudayaan gitu kan di negara kita gitu. Contoh misalnya, orang nyalon dewan, nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon presiden, nyalon apa aja, ini harus yang dipertanyakan awalnya itu amplopnya mana, gitu kan? Nah, ketika kita memberi amplop segala macam, ini juga logika penjajah. Sehingga kemudian yang jadi pun jadi logika penjajah, gitu. Nah, kenapa masyarakat seperti itu? Nah, karena memang masyarakat juga sengaja ditetak untuk miskin, sehingga ketika dia miskin, maka yang timbul adalah bukan logika ketuhanan, tapi logika penjajah, serba materi lah, gitu kan. Nah, ini kemudian dimanfaatkan oleh korporasi, gitu kan. Atau mungkin kebudayaan ini juga memang disetting oleh kaum-kaum korporasi, logika penjajah itu gitu. Nah, kalau boleh di garis besar logika penjajah itu adalah serba materi. Kalau berpikir itu serba materi gitu, tidak ada pernah berpikir tentang nilainya gitu kan. Nah, kemudian si korporasi ini, siapa yang mau nyalon dewan, siapa yang mau nyalon bupati, siapa yang mau nyalon presiden, nah digelontorkan dana ini sebenarnya apa ke calon-calon tersebut. Nah, si calon-calon ini karena berpikirannya logika penjajah, dia sanggup menerima itu. Nah, kemudian jadilah jadi dewan, jadi bupati, jadi ini, jadi presiden, jadi apa gitu kan. Nah, kemudian si korporasi ini, si penjajah ini mengendalikan mereka, mengatur mereka untuk menata satu negara gitu kan. Tolong dong, tata ruang yang ada di daerah Pontang, Tirtaya Satenara harus dirubah menjadi tata ruang industri. Yang tadinya awalnya tata ruangnya adalah pertanian, nelayan, dirubah menjadi industri karena si korporasi ada kepentingan di wilayah itu. Dirubahlah tata ruang. Nah, perubahan tata ruangnya ini juga nggak melalui prosedur. Contoh misalnya, ketika sosialisasi, kalau yang namanya rencana tata ruang, ini mah saya cerita pengalaman gitu kan. Nah, seharusnya untuk merubah tata ruang itu, gitu kan, itu harus sosialisasi, itu sosialisasi kepada masyarakat. Nah, konteks sosialisasinya juga salah juga menurut saya ini, Bang. Ya kan? Contoh, kemarin ada kejadian di wilayah Pontang, sosialisasi tentang rencana tata ruang katanya. Cuma yang diundang ini calo-calo tanah, makelar tanah. Yang sebagai pembicaranya juga ternyata penampung tanahnya itu. Mungkin saya tidak sebutkan di sini, tapi yang jelas saya orangnya ketemu di ELC kemarin. Nah, cuman pada waktu itu mau saya bantai, Pak Karnil sepertinya sudah habis waktu session saya. Nah, kemudian ini dijadilah perubahan tata ruang itu seolah-olah ini sudah disosialisasikan. Nah, sosialisasinya bentuknya bukan sosialisasi, tapi penggiringan sepihak. Gitu. Yang diceritakan yang bagus-bagus saja. Contoh misalnya, kalau kata bahasa Pontangnya mah gitu. Hei masyarakat, wis urbo sentah ngedeleng iwak blodok bae. Urbo sentah ngerongokaken muni kodok bae. Kan ngono. Hei urbo sentah ngedeleng kedokan bae. Urbo sentang ngedeleng empang baik. Nah, bahasa Indonesia begini, orang Pontang masyarakat, apa nggak bosan ngelihat ikan blodong terus? Apa nggak bosan ngedengerin kodok bunyi terus? Nah, yuk kita rubah yuk menjadi suatu yang modern, yang bagus, industri ini menyerap tenaga kerja segala macam. Nah, mereka ini termasuk juga logika penjajah. Termasuk ini, karena dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana nasib masyarakat setempat ke depannya, 200.000 tahun ke depan, gitu kan. Nah, artinya saya pikir kalau untuk merubah tata ruang itu, yang pertama kali harus rencana detail tata ruangnya, dikaji secara detail perubahan ini. Kira-kira hari ini ketika dirubah tata ruangnya bagus apa enggak, merusak lingkungan apa enggak, kira-kira secara ekonomi masyarakat bagus apa enggak. Hari ini bagus, besoknya bagus enggak, besoknya bagus, besoknya lagi bagus enggak, maksudnya manfaat enggak, gitu kan. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun bagus, tahun kedepannya bagus enggak. Ini kita harus berpikir, kalau kata saya ingat bahasanya Kang Muhimuhas, dia itu dosen hukum ya di Untirta. Dia pernah bilang ke saya bahwa, Lid, kamu tidak boleh berpikir bagaimana nanti, itu tidak boleh.
Kalau kamu berpikir bagaimana nanti, kamu tidak akan pernah bisa melihat masa depan akan apa. Tapi berpikirlah nanti bagaimana. Nah, orang-orang yang mempunyai pikiran logika penjajah ini, dia hanya berpikir bagaimana nanti, tidak nanti bagaimana, gitu kan. Nah, perubahan tata ruang segala macam harusnya dikaji 200 tahun ke depan manfaatnya. Kalau sampai 200 ke depan kemudian manfaatnya bagus, silahkan dirubah. Tapi kalau Oke kan, jadi logika penjajahan itu tidak hanya dilakukan oleh orang asing dan asing ya, tetapi juga dilakukan oleh para oknum-oknum pejabat di Indonesia, mulai dari penyidik, hakim, jaksa, dan sampai ke Mahkamah Konstitusi ya. Oknum-oknumnya ya itu juga ada juga yang termasuk dalam golongan logika penjajahan ya. Seperti ya misalnya kasus Harvey Mois ya, yang merugikan negara sebesar 300 triliun ya, yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2024 kemarin ya, diputus cuma dengan hukuman 6 tahun penjara ya si Harvey Mois. Ini adalah bentuk daripada logika penjajahan ya. Itu termasuk penjajahan dari pejabat ke rakyat kecil ya. Rakyat menjerit dan rakyat memprotes tapi tidak digubris. Jadi kasus Ronald Tanur juga ya, itu juga logika penjajahan yang dilakukan oleh oknum pejabat ya, yang cuma divonis 5 tahun penjara. Tadinya divonis bebas bosku atas kasus pembiniin dan pengini-iyin pacarnya sampai MD. Itu tadinya diputus bebas. Akhirnya jaksa melakukan kasasi ya, atau banding ya, banding atau kasasi kalau salah mau dikoreksi ya. Akhirnya oleh MA, kok MA atau pokoknya hukum yang paling tertinggi gitu aja, itu akhirnya divonis 5 tahun penjara. Itu aja vonis sangat ringan loh. Sangat ringan sekali ya. Jadi kasus si Ronald Tanur itu termasuk juga logika penjajahan atau penjajah yang sudah menipu rakyat dan menjajah rakyat ya. Dan di Cirebon Jawa Barat juga kasus Vina Cirebon dianggap tidak adil karena sistem hukum yang bermasalah. Kasus ini ya mewarnai media massa, media sosial pada tahun 2024. Itu juga penjajahan hukum terhadap masyarakat kecil di Indonesia ya. Jadi beberapa hal yang menyebabkan ketidakadilan atau bentuk suatu penjajahan dalam kasus Vina Cirebon antara lain asas praduga tak bersalah diabaikan ya. Yang kedua, penahanan yang berkepanjangan bagi terdakwa yang tidak bersalah ya. Yang ketiga, sistem hukum lebih berfokus pada pemenuhan tuntutan sosial dan media ya. Ketidakpercayaan publik dalam penanganan perkara ya. Jadi orang benar, orang tidak bersalah, orang tidak berdosa dihukum seumur hidup. Itu adalah bentuk penjajahan terhadap rakyat kecil ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum termasuk pejabat, oknum pejabat ya. Itu juga termasuk logika penjajahan apa yang disampaikan oleh Pak Kolik. Saya acungi jempol karena semuanya benar. Mari kita simak lagi. Hanya akan mengeruk sumber daya alam ini. Nah kemudian ketika di lapangan terjadi seperti ini, bagaimana sikap negara? Yang notabene negara ini kita percayakan untuk mengurus rakyatnya, gitu. Bagaimana ruang lingkup kehidupan nelayan? Bagaimana ruang mengurus ruang lingkup petani? Ini juga harus dipikirkan. Nah, kalau seandainya pemerintah, pengelola negara ini, gitu kan, hanya melayani korporasi tersebut, gitu kan, memuluskan rencana-rencana korporasi tersebut karena duitnya langsung tunai di kantong pribadi, gitu kan, kemudian dimuluskanlah. Nah, ini kan namanya penyalahgunaan wewenang yang harusnya pelayanan itu buat melindungi rakyatnya, justru malah mempermudah penjajah untuk menjajah rakyat dia sendiri, gitu. Nah, disinilah kami melihat dari mulai tataran atas sampai tingkat tataran kepala desa. Ini kok kata saya yang digunakan logika penjajah, gitu. Nah, terkait logika penjajah ini pasti akan bertentangan dengan orang-orang yang mempunyai pikiran tentang serba ilham. Serba ilham itu dia mempunyai pengetahuan gitu yang sifatnya intuisi, gitu kan. Lah kan kalau kita bicara intuisi mah ya sudah, jangan repot-repot, dalamin aja Al-Qur'an, dalamin aja hadis-hadis Rasul, gitu kan. Nah, dari sinilah kita mencoba sebenarnya kami ini sedang mencoba mempraktekkan bagaimana kita berbicara sesuai dengan lidah Rasulnya. Dan kemudian dari teori itu bagaimana kita juga mempraktekkan, gitu kan, sebagai praktek Rasulnya, utusannya, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana tentang kepribadiannya? Kita ini lagi mencoba dan berusaha untuk membentuk sebuah karakter atau kepribadian Rasulnya, gitu. Lah kemudian kalau ini dianggap salah, ya silakan kita ukur dengan realitas yang ada, gitu kan. Bagaimana dengan konsep mereka tentang logika penjajah itu, kerusakan di muka bumi ini,
gitu kan. Dia nggak pernah berpikir tentang mati, bagaimana dia hidup setelah di dunia. Ya kalau kita makan ini mah hanya sebatas perjalanan, singgahan saja. Nah terus kemudian saya ingin mempraktekkan itu dan ingin beramal atau mempraktekkan hablum minan nas dan hablum minal alam. Nah hablum minan nas dan hablum minal alam ini sesungguhnya berdasarkan hablum minallah gitu. Nah ketika kita hubungan dengan Allah, ya harus dipraktekkan gitu. Biar kita jangan tersesat mempraktekkan hablum minallah yang apa yang diciptakan Allah, kan udah ada kitabnya jelas, Qurannya jelas, hadisnya jelas gitu kan, hukum-hukumnya jelas, fikihnya jelas gitu kan. Iya masa sih ada bapaknya Rizki, tanahnya diserobot orang, yang harusnya Rizki ini harus jadi doktor, jadi profesor, gara-gara diserobot lahannya, malah jadi terhenti sekolahnya, pendidikannya. Nah, terus kemudian ini terjadi di hadapan saya, gitu kan. Dan ini justru terjadi, yang Rizki ini adalah sahabat saya. Lah saya diam aja, nggak boleh ngapa-ngapain, bodoh amat. Kira-kira saya ini manusia apa bukan? Ya jelas nggak disebut manusia lah. Yang namanya manusia itu ya harus mempunyai hubungan manusia dengan manusia, gitu kan. Kalau kata orang dulu bilang, cuman ini bahasanya bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Jawanya begini ya, khusus buat orang Banten lah, mudah-mudahan ngerti nih ya. Tapi nanti saya terjemahkan ke. Jadi begini bahasa Jawanya, setuhunya isun, gitu kan. Iku wujud tunggal. Itulah sejatinya manusia, gitu. Menenge ning putih, maksudnya diamnya itu dalam cahaya yang sanggup menampung semua sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus gitu, Al-Jabbar, Latif, semua sifat-sifat Allah ditampung kepada diri kita. Dan kemudian bagaimana kita mempraktekkan sifat-sifat Allah itu di muka bumi. Nah, itu bahasa Indonesianya begini. Sesungguhnya manusia itu sebenarnya wujud tunggal. Gitu. Itulah sejatinya manusia. Katanya itu kata orang tua dulu nih, itulah sejatinya manusia. Dan harus diam dalam posisi yang terang, gitu kan, dalam kesucian, gitu kan. Dan ketika sudah dalam kesucian, ya harus menampung sifat Allah semuanya. Jadi semua sifat Allah harus ditampung, harus dicerna dan dipraktekkan di muka bumi ini. Ya kan, maksudnya bersembunyi, bukan bersembunyi ya, memposisikan diri untuk bertempat di sesuatu yang terang, yaitu cahaya. Ada dulu saya sekolah ibtidaiyah, ada bahasa begini, al ilmu nurun wal jahlu dulmun, utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun, lan utawi jahil dulmun iku pepetang. Artinya ilmu itu cahaya, jahil dulmun bodoh, gitu kan, itu kegelapan, jahiliyah ya. Nah itu kegelapan. Nah tinggal kita mau pilih yang mana, memposisikan diri sebagai manusia itu di mana pengennya. Apa mau di nur al ilmu tadi cahaya, atau di dulmun kegelapan. Lah terus kemudian apa artinya orang-orang terdahulu yang memperjuangkan tentang hak, para nabi, para wali gitu kan, para revolusioner terdahulu itu kan untuk mengajak anak cucunya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sampai itu tingkatannya Allah mengutus Rasulnya untuk mengajak ke dalam sesuatu yang tadinya gelap menjadi terang. Nah tiba-tiba di zaman tahun ini, di negara kita sendiri, negara Indonesia, saya melihat kegelapan itu. Saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat masyarakat yang paling bawah. Dia mempraktekkan pola laku, cara berlaku dan berbuat dengan pola laku kegelapan. Dulmun, dolim, gitu. Dolim, bodoh. Nah ternyata ketika kita cari sebabnya, kebodohan-kebodohan ini, kedoliman-kedoliman ini, ternyata sebabnya adalah orang-orang yang memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan, bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan, terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Penyembah berhala ini, tanpa sadar dia menyembah berhala itu. Yang dikejar kekuasaan, dengan kekuasaan kita bisa berbuat segala sesuatu. Yang dikejar ketenaran, dengan ketenaran kita bisa dihormati, mengejar kehormatan. Dan sesungguhnya itu maya sebenarnya. Nihil, nggak abadi gitu, punah, dibatasi waktu, kapan aja punah. Paling kita manusia paling 70 tahun udah kokit mati, punah. Jadi apalagi gitu. Jadi apapun, kan udah saya bilang di awal-awal, selain dari Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang di muka bumi ini itu, kemuliaan, kehormatan, harta, apa aja, bukan hanya di Indonesia ya, di muka bumi sejagat alam raya ini, selain dari Tuhan yang Maha Esa,
selain dari Allah semuanya punah. Lalu kemudian kita akan memperjuangkan apa? Kecuali kita harus menerangkan hal itu agar supaya jangan terjadi penindasan gitu kan. Jangan ada terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM. Orang dibunuh begitu saja, hukumnya nggak jelas. Dia punya orang tua, dia punya anak dibunuh, dibantai. Tanah orang diserobot gitu kan, laut dirusak. Ini kan melanggar gitu kan, melanggar manusia, melanggar makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya kami ingatkan ya, jika makhluk-makhluk Allah ini udah marah ya, bukan hanya manusia yang akan bergolak, angin akan marah, api akan marah, air akan marah, tanah juga akan marah, dan mereka itu ada dalam tubuh saya, dan itu bisa diperintah dengan izin Allah tadi, karena dialah penciptanya gitu. Bisa saja saya perintah gitu, karena ini adalah bagian dari tubuh saya, bagian dari saya, sahabat saya, saudara saya, angin saudara saya, sahabat saya gitu. Lah kemudian ada perusakan angin, polusi, ada kerusakan tanah, ada kerusakan api. Api dirusak. Kalian tahu api dirusak? Gitu. Dia menggunakan unsur api itu untuk hawa nafsunya, keserakahan dan ketamakan. Gitu. Tapi tidak digunakan nafsu ini untuk thalabul ilmi, gitu. Merusak gunung, merusak laut, gitu. Menebangi pohon, nembakin binatang-binatang. Ini kan merusak namanya. Nah, orang-orang seperti ini jika didiamkan, udah lawannya itu pasti saya itu. Karena saya tidak suka hal seperti itu. Nah, kembali lagi ke persoalan tentang pagar laut, kemudian korporasi yang namanya kedua, gitu kan. Nah, ini kok mereka ini menjadi sesuatu yang hebat seperti negara, gitu kan. Nah, ternyata hebatnya itu karena didukung oleh oknum-oknum yang sedang mengelola negara ini. Suap menyuap terjadi, korupsi di mana-mana. Ini mau kemana negara? Gitu. Nah, kalau seandainya ini terus dipertahankan, tanpa ada saya ataupun tidak ada saya, tetap ini akan terjadi pergolakan. Karena sesungguhnya makhluk-makhluk Allah ini juga nggak terima sebenarnya, mah. Gitu. Jadi mari kita kembali ke fitrahnya manusia. Harusnya apa manusia itu? Bagaimana caranya manusia mengelola negara, mengelola lingkungannya, gitu. Ya, ya itulah pemikiran seorang nelayan ya. Jadi pemikiran nelayan itu ya seperti itu. Nggak tahu saya sendiri apakah pemirsa ini paham atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Ya, gitu. Yang jelas, jika penindasan kepada rakyat ini terus dipertahankan, maka pasti Ainal yakin rakyat akan marah.